lagi di Belajar Bersama Ibu Dewi. Jadi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara membuat presentasi kalian itu lebih simple atau lebih menampilkan poin-poin dari materi yang kalian bahas. Pernahkah kalian membuat PowerPoint seperti ini? PowerPoint seperti ini masih PowerPoint yang berbentuk full text atau seluruh kalimat yang ada di materi kalian masuk ke dalam PowerPoint. Padahal sebenarnya PowerPoint itu seharusnya memuat poin-poin penting dari apa yang ingin kalian sampaikan atau dari materi yang ingin kalian sampaikan. Nah, sekarang Ibu akan memberitahu bagaimana caranya untuk membuat PowerPoint yang seperti ini menjadi PowerPoint yang memang menampilkan poin-poin penting dari materi yang kalian baca. Seperti yang ada pada materi ini. Pada materi ini membahas tentang ragam bahasa. Nah, dalam tampilan slide ini ada dua pengertian ragam bahasa. Ini bisa kita sajikan dalam bentuk poin-poin dengan cara mencari kata kunci pada tiap pembahasan. Nah, misalkan di sini pengertian ragam bahasa bisa kita lihat kata kuncinya ada pada kata variasi bahasa. Menurut pemakaian yang berbeda-beda, jadi berbeda-beda ini adalah hal-hal yang sebagai berikut berarti ya. Berarti menurut pemakaian yang berbeda-beda tidak usah kita masukkan, langsung kita masukkan bagian-bagian yang pentingnya, yaitu topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta medium pembicara. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa kita hapus yang lainnya. Dan kita pisahkan menurut bagian-bagiannya. Misalkan antara menurut Bachman dan variasi bahasa, kita pisahkan dengan tanda agar tidak menjadi satu kalimat ya. Sedangkan bagian-bagiannya itu kita pisah di bawah. Nah, untuk kata yang ini bisa kalian ucapkan secara lisan. Nah, sudah menjadi kalimat yang lebih simpel atau lebih sederhana dan sudah berbentuk poin-poin dibandingkan bisa kita lihat perbedaannya yang ini dengan yang ini. Sudah berbentuk poin-poin penting dari apa yang kita bahas pada pengertian ragam bahasa menurut Bachman ini. Sekarang mari kita pindah ke Minto Rahayu, sama variasi bahasa ya. Tapi dia lebih menekankan kepada wilayah pemakaian, penutur, serta sejarah perkembangan. Kemudian yang lain bisa kita hapus, kita pisahkan agar tidak menjadi satu kalimat. Kemudian pisahkan menjadi poin. Bisa kita lihat perbedaannya di sini. Untuk bagian yang ini, bisa kita sampaikan secara lisan saja. Ketika presentasi, dengan adanya poin-poin ini, kalian bisa langsung memaparkan tanpa harus melihat teks sebenarnya itu seperti apa. Gitu. Jadi bisa kalian sampaikan seperti ini. Ada beberapa pengertian ragam bahasa. Menurut Bachman, ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terjadi karena beberapa hal sebagai berikut. Topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, dan medium pembicara. Medium pembicara ini lebih ke arah secara lisan atau secara tertulis. Sedangkan menurut Minto Rahayu, ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terjadi karena perbedaan wilayah pemakaian, perbedaan penutur, dan sejarah perkembangan bahasa di masyarakat pada wilayah tersebut. Ragam bahasa yang beraneka ragam ini tetap dinamakan bahasa Indonesia karena memiliki ciri-ciri, kaidah, tata bahasa, dan pembentukan kata yang umumnya sama. Nah, walaupun tidak ditulis secara lengkap, kalian masih bisa memaparkan materi ini secara lengkap dengan poin-poin yang sudah kalian buat seperti ini. Sekarang bagaimana dengan
yang sudah menjadi poin-poin, apakah perlu dirapikan lagi? Nah, mungkin bisa kita lihat pada ciri-ciri. Ciri-ciri ini kalau misalkan ciri-cirinya satu seperti ini, it's okay. Bisa, boleh, tidak apa-apa. Tapi jika memang ciri-ciri ini ada di dua hal yang memang saling terkait, boleh kalian satukan dengan meringkas lagi ciri-ciri tersebut. Pada ragam lisan memerlukan dua orang yang saling berbicara, sedangkan ragam tulis tidak memerlukan hal itu. Nah, ini bisa kita masukkan ke dalam satu slide sehingga lebih terlihat perbedaannya antara ragam lisan dan ragam tulis. Kita copy dulu bagian dari ragam tulis, ragam lisan, dan ragam tulis. Nah, untuk membuat tampilan pada slide ini lebih terlihat rapi, karena ini bentuknya poin-poin, maka kita gunakan Smart Art yang ada di tombol Insert. Kita cari yang lebih sesuai, yang bisa memperlihatkan perbedaan antar dua hal ini, antara ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Kita pilih hierarki aja ya. Kita tulis dulu ragam lisan dan ragam tulis. Oke, selanjutnya kita perkecil supaya kita bisa melihat seluruh kata yang ada di tulisan ini. Jangan lupa kita ganti judul ya. Berarti di sini perbedaan ragam bahasa. Jadi di sini bisa kita isi bukan hanya ragam lisan dan ragam tulis saja, tapi ragam bahasa yang lain juga bisa kita masukkan dalam satu slide ini sebenarnya. Cuman karena memang yang Ibu akan sampaikan pada tema kali ini hanya ragam lisan dan ragam tulis, ya berarti Ibu hanya paparkan dua bagian ini saja. Nah, kemudian kita masuk ke dalam membagi poin-poinnya. Kalau di ragam lisan memerlukan dua orang. Oke, kita langsung masukkan, tapi kita persempit lagi kata-katanya. Jadi yang pertama memerlukan dua orang atau lebih, dan yang kedua tidak memerlukan teman bicara. Cukup kata itu saja yang kita masukkan ke dalam poin pertama. Karena di sini perbedaannya yang satu tidak menggunakan gramatikal, yang satu menggunakan gramatikal, cukup kita perlu sebutkan bagian intonasi serta bahasa tubuhnya saja. Gerak tubuh, mimik wajah serta intonasi itu bergantung juga pada tinggi rendahnya suara, dan itu masuk ke bagian ketiga yang tidak perlu memperhatikan unsur gramatikal, karena ketika kita berbicara, intonasi, bahasa tubuh, mimik, kemudian tinggi rendahnya suara sebagai pengganti unsur gramatikal yang ada di situ. Jadi makanya bagian intonasi dan bagian dua terakhir ini, gerak tubuh, mimik, tinggi rendahnya suara, itu kita gabungkan saja menjadi satu bagian di bagian atas ya. Ketika kita membuat suatu paragraf atau suatu bagian dari makalah menjadi poin-poin yang ada di PowerPoint, kita harus analisis lagi apakah memang kata ini perlu kita masukkan, apakah kata ini perlu kita hilangkan, sehingga nanti tidak menimbulkan kata yang berulang. Sekarang bisa kita lihat perbedaannya. Nah, kalau ini kan kita harus turun dulu ke bawah. Kita harus mencari dulu yang mana ragam lisan, yang mana ragam tulis, agar kita bisa tahu perbedaannya. Nah, kalau yang ini, kita bisa lihat dalam satu slide ini perbedaan ragam lisan dan ragam tulis itu apa-apa saja sih, gitu. Dan jangan lupa kita analisis lagi kata-katanya, mana yang perlu kita masukkan dan yang mana sebenarnya memiliki makna yang sama, bisa dijadikan satu bagian saja, dan yang mana yang memang harus dipisah, gitu. Jadi analisis tetap perlu ya, harus dibaca ulang lagi, kemudian baru dibuat menjadi bagan seperti ini. Nah, itu tadi penjelasan mengenai bagaimana caranya kita membuat PowerPoint kita lebih simple dan memang membentuk poin-poin penting dari apa yang kita bahas.
Jika ada yang ingin kalian tanyakan, bisa kalian tanyakan di kolom komentar agar bisa kita bahas di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Sampai jumpa lagi di Belajar Bersama Ibu Dewi.